Oke guys, kembali lagi bersama saya Gunel Channel. Gini guys, sekarang saya mau tanya-tanya sama Bapak Heri, senior paket di JNT lah terutamanya. Ini orangnya guys ya. Pak Heri, menurut Pak Heri gimana sekarang untuk masalah paket di JNT dan perbedaan sama ekspedisi lain? Kelebihan JNT apa sih bagi Pak Heri? Kalau bagi saya sendiri sih emang bisa dibilang JNT paling bagus lah. Paling bagus dalam hal apa tuh? Dalam hal mengatasi paket pengiriman dan yang saya dengar masih kebanyakan JNT lebih mudah gitu kalau misalkan mau kita cari tahu paket untuk di trackingannya itu lebih mudah ya dibandingkan ekspedisi lain. Ya betul. Oh gitu ya. Nah situlah bedanya JNT sama ekspedisi lain. Kalau masalah kuantitas pengiriman barang untuk servisnya atau untuk paketnya itu gimana, Peri? Menurut Peri lebih baiknya? Lebih baiknya ya kita harus memaksimalkan. Oh, jadi memaksimalkan paket. Oh, berarti kalau misalkan paket datang hari ini sebisa mungkin kita kirim langsung gitu ya. Ya. Oke, Peri. Terus masalah ini, Peri, sekarang kan untuk masalah COD, sekarang lebih banyak ya. Di mana-mana copet. Untuk masalah COD, kan pembeli barang yang tidak sesuai tidak mau terima dan nggak mau bayar, tapi paketnya itu udah dibuka. Nah, kalau menurut Pak itu gimana? Kalau menurut saya pribadi sih emang sih kalau masalah beli paket COD-an itu kan suatunya kan ditanggung sama si pembeli sama si itu ya, dari pihak satu sama pihak kedua. Sedangkan kan kita cuman kurir, pihak ketiga cuman nganter aja, kita bukan penjual. Jadi kalau masalah resiko ada paket yang tidak sesuai itu seharusnya ditanggung mereka sendiri sih. Oh, jadi jadi menurut Pak Eri gini ya, iya. Kalau kurir mah nggak tahu apa-apa kalau salah barang. Jadi kalau misalkan barang tidak sesuai atau komplain barang rusak, nah itu mah berarti komplainnya ke tokonya yang jualnya. Iya betul. Kalau kurir mah berarti cuma mengantarkan aja gitu. Iya. Mungkin kita bisa ngasih solusi, mending bisa bantu kalau seandainya paket yang tidak sesuai, mungkin lebih alangkah baiknya si penerima telepon dulu ke si pengirim. Nah, kalau seandainya paketnya mau ditukar paket, tukar barang, ya mungkin itu bisa. Soalnya kan dia seumpamanya pakai ekspedisi JNT, kita bisa dibantu sama ekspedisi JNT. Oh, tapi itu mah harus konfirmasi dulu awalnya gitu ya. Oh, iya. Siap, gitu. Oke ya tuh Pak Eri. Siap. Sami-sami. Terima kasih untuk waktunya. Sekarang Oke guys, kembali lagi bersama Gunel Channel. Sekarang tadi udah bertanya-tanya sama Bapak Heri masalah paket COD, tapi menurut saya sih jawabannya kurang. Kita tanya lagi ke yang lebih senior, Igun Gunawan. Gimana Pak Igun? Sehat? Alhamdulillah. Diangkat dulu aja nggak apa? Oh, ini ternyata YouTube saya. Ini kan sedang mau tanya ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya paket COD lah. Sekarang kan banyak yang viral dan sekarang juga banyak yang saling melapor. Ini kan kesannya itu nganterin paket itu kan rasanya kayak penjahat kan, saling melapor gitu kan. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri untuk masalah paket COD itu lebih baiknya gimana dan untuk kurirnya lebih bagusnya gimana untuk menanggapi ya customer kan macam-macam lah gitu. Nah, untuk sebelum pembahasan, jadi kita harus tahu dulu apa itu COD. Oh ya, mohon maaf saya maskernya. Iya. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu COD. Apa COD? COD itu cash on delivery, di mana harga barang dibayar di silahkan. Nah, untuk selanjutnya sebelum konsumen untuk beli online shop, apalagi dengan fitur COD, alangkah lebih bijak, alangkah lebih baiknya konsumen itu harus tahu dulu apa itu COD. Nah, gitu. Dan selanjutnya konsumen itu harus tahu di mana alur paket itu, alur paket COD itu, yang dimana kalau misalkan konsumen pesan online shop dengan COD, selanjutnya kredit akan mengirim paket COD sesuai
pesanan si konsumen tersebut. Nah, yang dimana konsumen harus tahu dulu apa itu kurir, apa itu misalkan ekspedisi gitu kan. Nah, kurir itu sebagai pihak ketiga untuk dimana perantara di pengantaran paket itu yang ditujukan kepada konsumen tersebut. Jadi ketika misalkan si kurir mengirimkan paket ke konsumen dan di situ dan waktu itu juga konsumen membuka paket COD tersebut dan misalkan di mana paketnya tidak sesuai, maka konsumen itu tidak komplain ke kurirnya tapi komplain ke user atau ke penjual. Soalnya kurir itu kembali lagi sebagai pihak ketiga atau perantara. Nah, dan alangkah lebih bijak lagi, apalagi kan kemarin kita menonton ada Banyak yang viral lah, banyak yang viral gitu kan. Jadi dengan apa seakan-akan itu benar gitu kan. Oh ya guys, mohon maaf lagi hujan guys. Nah, seakan-akan konsumen itu benar bahwa ini benar, tapi ternyata kenyataannya balik lagi gitu. Konsumen harus lebih bijak, harus lebih tahu apa itu COD gitu. Dan alurnya itu seperti apa gitu. Jadi kembali lagi, ketika misalkan ada barang yang tidak sesuai, maka konsumen itu komplainnya ke penjual sampai kurir. Ya, oke kalau masalah tidak barang sesuai. Tapi kan sekarang lebih kebanyakannya kayak gini ya kan. Si kurir nganter ke orang ke rumah si A. Nah, si A itu kan kadang customer itu nggak mau tahu. Jadi si pengen lihat dulu barangnya. Sedangkan kurir kadang ya aturan dari perusahaannya nggak boleh dibuka dulu. Tapi kan konsumen terus gitu ya. Nah, gimana menanggapi menurut Bapak Ibu ke customer yang kayak gitu? Jadi menurut saya untuk seperti itu kasusnya, kurir harus lebih terpikir lagi atau memberikan edukasi kepada konsumen bahwa ketika paket tersebut, apalagi paket COD, kita berikan alasan karena dari perusahaan kita tidak bisa dibuka dulu kalau untuk fitur COD. Kalau misalkan udah terlanjur dibuka, Kalau udah terlanjur terbuka, sepertinya tidak kan apa-apa. sekarang kebanyakan kan udah terlanjur terbuka, jadi saling serang gitu. Kan si kurir sama yang sama ini saling nah jadilah viral. Kalau menurut udah terlanjur terbuka gimana? Ya seharusnya sih lebih bijak lagi kembali lagi. Kalau misalkan tidak sesuai yang udah terlanjur terbuka, maka lebih bijaknya itu konsumen dengan kurir kita berkomunikasi atau bermusyawarah dengan baik-baik, dan kurir harus menjelaskan dengan baik pula sesuai apa itu COD, alur COD itu seperti apa kepada konsumen, dan insya Allah ketika kita atau misalkan kurir menjelaskan dengan baik kepada konsumen juga bakal menanggapi dengan baik pula. Jadi kalau menurut Pak Igun masalah kemarin yang viral-viral itu kurang komunikasi yang baik aja ya. Ya sepertinya Kayaknya seperti kayak itu. Jadi Ya, saling egonya saling tinggi. nah itu. Kemungkinan besar, tapi Ya. kita nggak tahu ya. Ya. Kemungkinan. Di sisi lain sibuknya lebih kembali lagi si konsumen itu harus lebih cerdas lagi gitu, dan kurirnya juga harus lebih teliti lagi, harus lebih bijak lagi pula. Kita sebagai kurir untuk melayani konsumen dengan baik pula. Ketika ada konsumen yang tidak baik dengan kurir, maka itu sudah konsekuensi. Tugasnya kurir itu harus menjelaskan, harus melayani dengan baik meskipun sekalipun konsumen itu tidak baik dengan kurir. Soalnya kurir kerja di bidang jasa ya Pak. Bidang jasa, ya misalnya yaitu kurir tugasnya itu untuk melayani konsumen. Kalau Bapak Igun udah menjalani sebagai kurir itu dari tahun berapa ya? Atau dulu pernah kerja di ekspedisi atau sekarang? Oh enggak sih, saya untuk ekspedisi jujur
belum lama ya semuanya. Lumayan mas. Alhamdulillah. Ya saya juga pengalaman seperti pribadi gitu ya. Karena itu terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Nanti lagi kalau ada ini. Ya. Oke. Oke guys, sekian. Itu udah pembicaraan dari Bapak Igun pada kirim paket. Terima kasih.